Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Bakri dari kelas M21A. Di video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul Kasus Manajemen Sumber Daya Manusia pada PT Garuda Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada inti permasalahan kasus ini. Pada Kamis 28 Juli 2011, pilot-pilot PT Garuda Indonesia berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing. Ari Sapari mengatakan manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing. Kemudian, manajemen Garuda Indonesia mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan. Dalam ilustrasi itu disebutkan bahwa penerbang lokal mendapatkan gaji per bulannya sebesar 47,7 juta rupiah, sedangkan penerbang asing mendapatkan 8.100 US dollar atau setara dengan 68,8 juta per bulan. Flight allowance yang diterima penerbang lokal sebesar 10 juta dengan asumsi 60 jam terbang, sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk dalam gaji. Selanjutnya, benefit cash seperti THR hingga insentif bonus yang diterima penerbang lokal sebesar 3,5 dikali gaji per tahun atau sebesar 13,9 juta per bulan, sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya. Sementara total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahun mencapai 860 juta, sedangkan penerbang asing mendapat 826 juta rupiah. Dengan demikian, selisih gaji bagi penerbang lokal sebesar 12,3 juta rupiah per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta per bulan. Penerbang lokal tidak mendapatkan housing allowance, sedangkan penerbang mendapatkannya sebesar 1.200 US dollar atau setara dengan 10 juta per bulan. Pilot lokal mendapatkan medical allowance, personal accident assurance, loss of flying license, iuran pensiun, jam sostek, kesehatan pensiun, penghargaan pensiun, sedangkan pilot asing tidak mendapatkannya. Saat ini Garuda Indonesia mempekerjakan sebanyak 43 pilot kontrak dan 34 pilot diantaranya adalah pilot asing. Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Sapari menjelaskan status pilot asing di Garuda hanya bersifat kontrak dengan perjanjian kerja selama 12 bulan. Selama masa kerja tersebut, pilot asing tersebut menerima pendapatan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian PT Garuda Indonesia mengklaim jumlah gaji yang didapatkan oleh pilot-pilot lokalnya lebih besar ketimbang gaji pilot asing yang dikontraknya. Dalam sebulan gaji pilot lokal mencapai 71 juta, sementara pilot asing hanya mendapat 68,8 juta per bulan. Demikian yang disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Garuda Pujo Boroto. Namun, Deputi Teknik Asosiasi Pilot Garuda Isaiah Sampesuls pernah mengungkapkan bahwa kapten pilot asing yang bekerja pada tahun pertama mendapat gaji sebesar 9.000 US dollar atau sekitar 70 juta per bulan. Gaji itu masih ditambah biaya akomodasi sebesar 1.200 US dollar atau sekitar 10,3 juta rupiah. Adapun first officer asing menerima biaya akomodasi sebesar 7.200 US dollar atau sekitar 64,8 juta. Adapun kapten pilot lokal yang sama bekerja pada tahun pertama mendapat gaji total sebesar 43 juta rupiah. Gaji pilot asing itu setara dengan pilot lokal yang sudah punya masa kerja 20 tahun. Diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional ketika mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak digunakan standar itu. Salah satu penyebab terjadinya aksi mogok ini, kata Presiden Asosiasi Pilot Garuda Stepanus, karena selama ini telah terjadi sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait soal pendapatan antara pilot lokal dan pilot asing yang menyebabkan kesenjangan di antara mereka.
Selain itu, terus bertambahnya jumlah pesawat yang tidak diimbangi dengan jumlah pilot memadai menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang mudah yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Kemudian, penanggulangan dampak masalah yang dilakukan oleh manajemen PT Garuda Indonesia untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia Ari Safari mengatakan, Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam struktural manajemen sebagai salah satu upaya antisipatif agar jadwal penerbangan berlangsung normal. Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke pesawat maskapai lain seperti Yogyakarta. Nah, kesimpulan dari kasus ini yaitu manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuawea untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki sistem penggajian pilot. Persetujuan tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bidang logistik dan pariwisata Ferdinand Nainggolan. Pernyataan tersebut disampaikan Ferdinand di depan para wartawan setelah melakukan pertemuan dengan para direksi dan perwakilan 10 forum pekerja yang ada di lingkungan maskapai penerbangan Garuda. Dengan kesepakatan tersebut, komposisi gaji minimal kopilot menjadi 6,7 juta rupiah dan maksimal 11,6 juta rupiah. Sementara gaji minimal pilot sebesar 13,47 juta rupiah dan maksimal 23,3 juta rupiah. Komposisi tersebut sedikit lebih besar dari yang diusulkan manajemen sebelumnya. Untuk gaji minimal kopilot 6,5 juta dan maksimal 11,3 juta. Sementara gaji pilot minimal 13,1 juta rupiah, maksimal 22,7 juta rupiah. Kesan belum memaksimalnya keputusan manajemen tersebut memang wajar. Pasalnya, bila perbaikan sistem penggajian yang diusulkan APG dikabulkan dengan mengalokasikan pos gaji sebesar 39%, gaji minimal kopilot akan mencapai 6,9 juta, maksimal 11,9 juta rupiah. Sedangkan gaji pilot minimal 13,8 juta dan maksimal 24,6 juta. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya terhadap studi kasus tentang kasus manajemen sumber daya manusia di PT Garuda Indonesia. Semoga di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.